Pemilu tahun 2024 akan menjadi pesta demokrasi besar untuk Indonesia, bahkan menjadi tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya kita akan mengadakan pemilihan baik itu untuk kepala negara, kemudian juga anggota legislatif dan juga kepala daerah. Tentunya diperlukan banyak persiapan khusus. Bagaimana langkah selanjutnya dan seperti apa peran yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk menyukseskan pemilu 2024 ini? Kita masih dalam tahapan tersebut dan juga bahasan tersebut dalam Bedah Tajam Lampung Pos bersama dengan Mbak Sri Agustina. Oke Mbak Ci, tadi sudah dikatakan ternyata ini menjadi yang pertama dalam sejarah. Ini sebenarnya tricky sekali, bisa menjadi sangat sukses atau tentunya juga bisa menjadi sesuatu yang perlu kita antisipasi jangan sampai zonk, begitu ya. Nah sebenarnya tantangan apa Mbak yang tentunya kita harus waspadai karena ini menjadi pesta demokrasi besar, tentu akan banyak sekali hal yang perlu kita antisipasi ke depannya. Pastinya kita belajar dari pemilu tahun sebelumnya. Pemilu tahun 2014 dan 2019 itu perlu menjadi catatan kita ya. Banyak masyarakat harusnya pesta demokrasi ini kita memilih pemimpin ya, tapi malah terjadi pecah belah di bawah gitu ya. Kemudian juga banyak korban ya, dan itu kita harapkan tidak lagi terjadi. Karena dalam pemilihan ini banyak sekali berita-berita hoax, kemudian ajak-ajakan provokatif dan segala macam yang justru ini memecah belah dari masyarakat. Pesta demokrasi ini adalah pesta masyarakat, pesta rakyat. Jadi inilah hajatan kita bersama yang harus disukseskan. Nah, untuk mewujudkan itu dibutuhkanlah tahapan-tahapan yang pas ya dan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, regulasinya sudah ada. Ada penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu. Lewat PKPU, peraturan KPU nomor 2 tahun 2022 ini, nah itu akan dibahas tentang tahapan-tahapan. Kapan dimulainya verifikasi partai politik, kapan adanya ditetapkan siapa saja peserta politik ya, parpol yang akan ikut di dalam pemilu, sehingga tidak terjadi gesek-gesekan lagi, tidak lagi terjadi anarkis dan lainnya yang justru merugikan rakyat kita. Iya betul sekali, karena sangat disayangkan ya Mbak ya, apalagi tentunya ini kita harus fokus kepada tujuan kita untuk mendapatkan pemimpin. Itu tujuannya, jangan sampai dalam prosesnya justru itu tadi muncul pecah belah dalam masyarakat, tentunya kita antisipasi. Nah salah satu tantangan juga di era digital ini tentunya adanya penyebaran informasi ya Mbak ya, yang harus kita antisipasi. Dan kita juga belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya yang justru menjadi tahap provokasi itu datang dari dunia digital. Waduh, ini kan harus kita antisipasi ya Mbak ya. Ini sudah persiapan sudah ada ya, sudah berlapis, ada Kementerian Kominfo ya. Nah ini juga akan bekerja untuk menyekat-nyekat ya kan informasi. Selama ini aja selama pandemi berlangsung itu aja sudah ribuan informasi hoax ya yang tersebar di media sosial dan akhirnya bisa dilakukan pembekuan atau ditutup ya. Nah diharapkan menjelang pemilu ini juga dilakukan hal sama, hal-hal yang berita-berita yang memang itu negatif, provokatif, bahkan mengandung unsur sara, sebisa mungkin langsung bisa ditangkal sehingga tidak menyesatkan rakyat atau masyarakat untuk memilih ya, pemilih. Nah, hal penting juga dalam pemilu adalah dana. Betul. Pesta demokrasi ini tidaklah murah. Dibutuhkan dana yang besar dan sudah diketuk palu ya, dana untuk pemilu ini ya tahun 2024 ini sebesar 76,6 triliun. Wow. Tentu angka yang tidak sedikit. Oh, iya, betul. Sangat besar dan ini jangan sampai sudah kita keluarkan dana yang begitu banyak tapi pemilunya gagal atau tidak sesuai dengan harapan. Nah, ini harus sama-sama kita mendukung ya untuk pesta demokrasi berjalan lancar, jujur, adil. Benar sekali. Dan yang pastinya kita juga harapkan adanya keikutsertaan dari seluruh masyarakat yang memang telah bisa untuk memberikan hak suaranya untuk akhirnya ikut memilih. Jangan sampai tentunya justru akan menjadi sangat golput gitu, ataupun juga akhirnya ya sudah menyesal
Ya, pasrah ya, karena kalaupun memang akhirnya tidak memberikan suara dan akhirnya ikut serta kemudian tidak sesuai dengan hati nuraninya, tentunya akan sangat sayang ya, apalagi dengan anggaran yang ada. Nah, bagaimana dari Mbak Cici sendiri memberikan rekomendasi agar tentunya masyarakat terhindar dari golput dan juga bisa ikut serta dalam pesta demokrasi ini, Mbak? Yang pasti masyarakat atau mereka yang punya hak memilih ya, punya mata pilih. Nah ini harus benar-benar mengerti tentang demokrasi. Kemudian karena ini adalah untuk mencari pemimpin di masa datang 5 tahun ke depan minimal, karena memang tahapan ada 5 tahun ke depan ya. Memilih pemimpin ini jangan hanya semata melihat saat itu, tapi bagaimana dia punya visi dan misi harus dilihat. Ini juga penting. Jangan hanya kepentingan sesaat ketika saat pemilih kemudian ada money politik, diberi bantuan, duit atau sembako dan lainnya, kemudian memilih tapi ternyata dia tidak capable, tidak kredibel, bahkan tidak amanah dan itu tentu akan merugikan selama 5 tahun ke depan. Nah, pemilih harus cerdas dan pemilih harus mulai melek ya demokrasi, memilih pemimpin yang benar-benar sesuai dengan masyarakat ya, amanah dan tentu saja punya integritas, itu yang pasti ya. Baik, tentunya masyarakat masih punya waktu 2 tahun untuk mempelajari seperti apa demokrasi, seperti apa tentunya spesifikasi pemerintah ataupun juga pemimpin yang diinginkan, dan selanjutnya kita sudah siap untuk memilih siapa yang pantas. Nah, tentunya kita juga sebagai masyarakat harus bersama untuk mengikut sertakan seluruh masyarakat yang lain turut aktif dalam demokrasi kali ini. Nah, terakhir Mbak Ci, seperti apa pesan yang ingin Mbak Ci sampaikan tentunya kepada pemirsa Metro TV Lampung terkait untuk menyukseskan pemilu 2024 ini? Ya, pemilu 2024 ini unik karena ada 3 tahapan pemilu ya. Pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah. Masyarakat diminta untuk lebih, yang masyarakat pemilih itu diminta untuk kembali ya membuka siapa yang calon yang bisa atau terpilih sesuai dengan harapan untuk membawa masyarakat lebih sejahtera, lebih maju, adil dan damai. Kemudian juga para penyelenggara pemilu juga harus bersih, jangan terjadi kong kali kong. Ini yang penting. Penyelenggara pemilu menjadi ujung tombak juga untuk sukses penyelenggaraan pemilu. Disinilah harus sudah mulai ada tahapan ya. Siapa saja sih penyelenggara pemilu yang memang itu capable dan amanah, dan itu penting juga karena jangan-jangan masyarakat sudah benar tapi penyelenggaranya tidak benar, ini juga akan menjadi ruwet. Jadi memang semua pihak, masyarakat pemilih, penyelenggara pemilu juga itu memang harus sama-sama berkolaborasi demi demokrasi berjalan dan sesuai dengan harapan bangsa kita semua. Wah, tentunya kembali lagi bahwasanya pesta demokrasi ini harus kita meriahkan dengan cara yang baik dan tujuan yang benar untuk memilih pemimpin yang tepat, dan juga tentunya masyarakat mendapatkan manfaat dari pesta tersebut. Terima kasih Mbak Ci. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk berita tajuk Lampung Pos kali ini. Namun Anda jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Pos Group lainnya. Tetaplah bersama kami.